Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ula di sini di PJJ YPI Belajar Online Gak Masalah. Oke, yang baru join ya, tolong seperti biasa menggunakan seragam. Jika tidak menggunakan seragam, ya nanti akan Ibu anggap tidak hadir di pelajaran Ibu. Oke? Sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dipermudah dan bermanfaat buat kalian. Oke? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ya, kalian sebelum mulai pembelajaran persiapkan terlebih dahulu alat-alat tulis kalian ya, baik itu buku catatan, buku latihan, pulpennya udah pasti ya. Biar nanti ketika Ibu kasih tugas atau misalnya ada hal-hal yang penting yang harus misalnya kalian tulis aja. Oke, tidak cari-cari, tidak gerebek-gebuk dan sebagainya. Oke, masih banyak yang masih ditutup dan belum kelihatan nih menggunakan seragam sekolahnya. Oke, masih ada yang masih ditutup? Oke, belum kelihatan nih ya. Bu Ula belum ngelihat nih ya. Jadi ini belum yang sudah, oh udah ada tuh. Siapa itu? Atta. Oh, Iskandar Dinata ya. Oke, Siti Nurhaliza tuh kan udah cantik kan. Nah, Atta udah ganteng, soleh. Oh, masih nguncak-nguncak mata. Oke, yang lainnya sambil Ibu tunggu menggunakan seragam ya, berarti yang hadir baru 2 nih ya. Nah, yang Ibu absensi yang hadir baru 2, Ibu absen yang hadir baru 2. Yang lain walaupun sudah join tapi masih belum menggunakan seragam sekolah, jadi Ibu belum absen. Oke. Materi kita kali ini ya lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu perubahan sosial budaya. Standar kompetensinya adalah memahami perubahan sosial budaya. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan perubahan sosial budaya. Ya, tujuan pembelajaran kali ini ya, kalian atau peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penghambat perubahan sosial budaya dan kalian dapat mengidentifikasi faktor penghalang atau yang menghalangi perubahan sosial budaya. Oke.
Jadi pengertian perubahan sosial budaya kemarin sudah kita bahas. Ini ada beberapa pendapat dari tokoh sosiologi, yaitu yang pertama Max Weber yang berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsur-unsur, ya. Kemudian tokoh yang berikutnya berpendapat bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap, ya, dalam jangka waktu yang lama. Bisa sih, Pak. Nah, kemudian karakteristik perubahan sosial budaya yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti, ya, karena setiap masyarakat mengalami perubahan secara cepat atau lambat. Kemarin sudah kita bahas, bisa perubahan sosial secara cepat dan secara lambat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan diikuti perubahan pada lembaga sosial yang ada. Yang ketiga, perubahan yang berlangsung cepat biasanya akan mengakibatkan kekacauan sementara karena orang yang akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Ya, yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena keduanya itu ada kaitannya satu sama lain. Berikutnya adalah penyebab dan faktor terjadinya perubahan sosial budaya. Ya, ada dua, ya, yaitu yang pertama perubahan dari dalam masyarakat. Ya, yang kedua adalah perubahan dari luar masyarakat. Perubahan dari dalam masyarakat, ya, itu adalah perubahan yang ada di dalam penduduk itu sendiri. Ya, perubahan yang dimaksud adalah perubahan dikarenakan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Ya, pertambahan penduduk pasti akan menyebabkan perubahan pada tempat tinggal atau lingkungan tersebut. Oke, yang masih belum menggunakan seragam sekolah, nah itu sih Angga tuh, wah udah keren banget tuh Angga tuh udah pakai baju seragam sekolah ya. Yang lain belum nih ya. Tadi Nur Haliza udah nggak kelihatan lagi nih. Oke, jadi tadi yang perubahan penduduk itu ya, contohnya misalnya perubahan penduduk adalah program transmigrasi dan urbanisasi. Jadi perpindahan penduduk dari pulau yang jarang penduduknya, pulau yang padat penduduknya ke pulau yang jarang penduduknya. Itu otomatis akan mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat itu sendiri. Yang tadinya mungkin tinggal di tempat yang padat penduduk, ya, begitu udah pindah, ya, udah hijrah ke tempat atau desa atau yang memang jarang penduduknya, ya, otomatis akan terjadi perubahan. Oke, yang berikutnya adalah perubahan sosial di dalam masyarakat yang kedua, ya, pemberontakan atau revolusi. Ya, pemberontakan akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Contohnya ya, kita di sejarah, ya, itu ada G30 SPKI itu terjadi pada 1965, membawa perubahan sudah pasti, ya, terutama dalam sistem politik di Indonesia sehingga dilarangnya ajaran komunis masuk ke Indonesia. Nah, itu adalah salah satu perubahan sosial budaya pada pemberontakan atau revolusi, ya. Kemudian perubahan sosial dari dalam masyarakat yang ketiga adalah peranan nilai yang diubah. Oke, perubahan dapat juga atau disebabkan berubahnya peranan nilai di masyarakat. Ya, misalnya sosialisasi program keluarga berencana, ya, mampu menghambat pertambahan laju jumlah penduduk di Indonesia. Ya, itu adalah apa?
mengurangi kepadatan atau ledakan penduduk. Otomatis apa? Pengaruh juga nggak sih Bu? Pengaruh di dalam tatanan masyarakat itu sendiri. Oke, baru 2 nih yang hadir nih. Yang lain pada kemana ya? Masih pada ngucek-ngucek mata ya? Oke, yang keempat ya, perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang keempat adalah peran tokoh harismatik ya. Tokoh harismatik adalah tokoh yang disegani atau dihormati dan diteladani oleh masyarakat. Peran tokoh harismatik itu membawa pengaruh dalam perubahan. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki harismatik ya di hadapan rakyat karena kecakapannya, keahliannya ya dalam berpidato, dalam mengatur keadaan politik di Indonesia, sehingga harismatik beliau itu kelihatan ya. Kepercayaan bangsa Indonesia juga akhirnya karena melihat kemampuan beliau, sehingga akhirnya beliau ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, yang kelima ya, perubahan sosial di dalam masyarakat yang kelima adalah adanya penemuan baru ya. Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa ilmu pengetahuan dan teknologi ya, itu mempengaruhi perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya ya, penemuan mobil ya, penemuan mobil. Penemuan tersebut akan membawa perubahan kebudayaan dan sosial di dalam masyarakat. Yang tadinya cuman misalnya pada masyarakat tradisional dulu kita menggunakan teknologi atau transportasi mobil itu ya, itu jumlahnya atau yang punya itu sedikit. Tapi sekarang coba lihat ya, perubahan sosial di dalam masyarakat itu cepat ya. Contohnya misalnya nggak usah jauh-jauh deh, dalam satu daerah atau satu desa gitu. Pasti kalau sekarang ya bukan desa ya, ini kan udah kota ya, kampung ya, kampung komplek deh gitu ya. Itu ada awalnya itu hanya beberapa yang punya mobil itu mungkin bisa dihitung. Tapi sekarang setiap rumah misalnya ya, dalam satu lingkungan atau tempat beberapa ada bisa dihitung mungkin 50% gitu ya, walaupun tidak semua gitu, tetapi itu adalah perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Itu udah jelas banget kelihatan ya, dari yang tradisional sampai yang sekarang lebih modern lagi. Oke, berikutnya itu perubahan yang dari dalam masyarakat. Yang kedua adalah perubahan dari luar masyarakat. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan alam ya. Pengaruh lingkungan alam sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan sosial budaya ya. Misalnya tanah yang subur dapat berguna untuk lahan pertanian, sehingga masyarakat di daerah tersebut memiliki usaha sebagai petani ya. Jadi lingkungan alam yang bagus, yang baik itu justru akan mempengaruhi juga lingkungan masyarakat di daerah atau sekitar masyarakat itu sendiri ya. Kalau lahannya subur, otomatis dari segi ekonomi pun jadi masyarakatnya
akan maju dengan sendirinya, ya, tidak terbelakang atau tidak ketinggalan zaman gitu, ya. Oke. Yang berikutnya, yang kedua, perubahan dari luar masyarakat yang kedua adalah kebudayaan masyarakat lain, ya. Kontak kebudayaan antar masyarakat mempunyai dampak yang positif dan negatif, ya. Ini udah pasti. Kalau atau jika kebudayaan masyarakat lain masuk ke dalam satu lingkungan tertentu, ya, ini ada dampak positif dan negatif, ya. Lebih banyak ke positif atau negatif? Kira-kira lebih banyak yang positif atau negatif? Coba dijawab lewat chat. Kira-kira lebih banyak yang positifnya atau yang negatifnya? Oh, Alfiano positifnya, Jazuli Husen, oke, Sahril, oke, positifnya dibanding negatifnya. Contohnya, kontak kebudayaan bangsa Indonesia dengan bangsa Eropa, ya. Pengaruh positifnya berupa ilmu, mungkin secara ilmu teknologi itu banyak yang kita dapat gitu. Tapi dari segi negatifnya pun ada. Apa contohnya? Ahmad Raminah, siapa sih? Ahmad Raminah ini siapa nih? Tolong dimatikan. Nah, ini sharingnya tolong dimatikan. Ahmad Raminah siapa? Belum ya, koreksi. Ahmad Raminah tolong sharingnya tolong dimatikan, nak. Siapa Ahmad Raminah ya? Udah, koreksi. Oh, keluar ya. Oke, berikutnya. Kok ke atas sih, koreksi? Yang ketiga, perubahan dari luar masyarakat. Yang ketiga, ya, faktor yang ketiga adalah peperangan. Oke, yang ketiga adalah peperangan akan menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap sebuah aspek kehidupan masyarakat. Sudah pasti yang namanya peperangan pasti banyak negatifnya dibanding positifnya, ya. Contohnya misalnya perang Irak yang membawa korban jiwa, ya, udah pasti, ya, yang membawa trauma berkepanjangan bagi rakyat Irak juga. Itu dari aspek peperangan. Masih ada ya, koreksi. Kemudian berikutnya adalah suaranya di close, nak. Oh iya, pakaiannya betul, Zikri. Ya, Baihaqi. Baihaqi wajahnya mana ya, Baihaqi ya? Pakai seragam ya, Baihaqi ya. Oke. Yang lain juga yang masih ditutup nih profilnya, tolong menggunakan seragam sekolah. Oke, berikutnya adalah faktor pendorong perubahan sosial budaya, ya. Yang pertama, timbulnya kebudayaan dan penemuan baru. Tadi sudah ya. Yang kedua, perubahan jumlah penduduk, pertentangan atau konflik. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Tadi sudah dijelaskan. Yang kelima, sistem terbuka lapisan masyarakatnya. Suaranya ditutup, nak. Jadi biar suara ibu, ya, yang masih
Oke. Kemudian yang ketujuh, sistem pendidikan formal yang maju, orientasi ke masa depan. Yang kesembilan, akulturasi dan asimilasi. Yang kemarin sini udah kita bahas, ya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya, yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan yang menghambat, yang terhambat. Kemudian sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, ya, yang masih kurang menerima atau tidak memahami, kurang memahami masukan-masukan yang lebih modern. Yang ketiga, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang keempat, adanya kepentingan yang telah tertanam kuat. Yang kelima, adanya rasa takut, ya, dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, ya, hambatan yang bersifat ideologis, adat atau kebiasaan. Yang kedelapan, prasangka terhadap hal-hal baru dan menilai bahwa hidup ini buruk, susah, dan tidak mungkin diperbaiki. Itu salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kemarin sekilas sudah Ibu jelaskan ya, di perubahan sosial budaya yang pertama kemarin, minggu lalu, ya. Nah, di mana ada perubahan, ya, pasti ada dampak positif dan negatif. Tadi sudah juga dijelaskan bahwa ada akibat positif yang terjadi. Perubahan dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Jadi kalau tadi ketika kebudayaan masuk ke Indonesia, ke negara kita atau ke satu lingkungan gitu ya, udah pasti lebih banyak positifnya. Tapi ada negatifnya juga nggak sih Bu? Iya, ada negatifnya juga, ya. Tergantung, ya, bagaimana masyarakat itu mampu menyesuaikan diri, ya, mampu menyaring, ya, apakah kebudayaan dari luar itu baik atau tidak buat lingkungan masyarakat itu sendiri, ya. Jadi nggak semuanya kebudayaan dari masyarakat luar itu atau dari luar itu dampak positifnya lebih banyak, tidak semua gitu ya. Kemudian keadaan masyarakat yang memiliki kemampuan dalam menyesuaikan itu disebut adjustment, ya. Sedangkan bentuk penyesuaian masyarakat dengan gerak perubahan disebut integrasi, ya. Jadi tergantung apa? Masing-masing masyarakatnya bisa menyesuaikan diri atau individunya bisa menyesuaikan diri dengan sendirinya. Oke. Yang negatifnya, akibat negatif. Apa? Belum, Nak. Belum. Sabar ya. Tunggu dulu, pakai itu aja, di chat aja. Ini siapa nih? Siapa itu? Ini Muhammad apa? Muhammad siapa itu tadi? Pak Rozi. Kalau mau bertanya atau mau lewat chat aja ya. Iya. Oke. Dampak perubahan sosial budaya akibat atau yang negatifnya terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaannya tidak mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan. Nah, ya, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itu disebut maladjustment, ya. Ini akan menimbulkan disintegrasi, ya. Jadi tadi kan ada tuh ya, kalau yang negatif berarti dia mampu menyesuaikan diri. Kalau yang positif, maaf. Kalau yang positif dia berarti mampu menyesuaikan diri. Sementara yang negatif dia nggak mampu menyesuaikan diri. Ketika ada kebudayaan masuk, nggak bisa menyaringnya, nggak bisa menyeleksinya, akhirnya justru dia yang terbawa gitu dalam pergaulan, misalnya pergaulan bebas atau misalnya ikut-ikutan, ya, nggak bisa menyaring, ya.
Nah, ini contohnya nih ya. Ini adalah dampak ya, beberapa dampak yang terjadi pada perubahan sosial budaya di Indonesia ya, mulai dari itu evolusi dan revolusi ya, perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang modern. Kemudian ada perubahan atau dampak negatif ya yang terjadi, misalnya apa tuh, model rambut, fashion atau berpakaian ya. Nah, ini yang positifnya apa nih? Teknologi ketika masuk ke Indonesia, misalnya ada teknologi yang lebih canggih, misalnya gadget atau apa ini? Apa namanya sih? Laptop atau misalnya komputer, yang itu kan berarti ya tablet, ya itu adalah dampak yang positif. Nah kalau yang seperti gaya rambut, berpakaian itu menurut masing-masing atau kalian itu nanti bagaimana kalian bisa menyesuaikan diri ya, mampu menyesuaikan. Oh iya, ternyata ini kebudayaan yang dari luar ini tidak bagus, makanya nggak usah ditiru gitu. Cukup kalian hanya tahu saja kalau itu adalah kebudayaan dari luar. Oke? Sampai di sini paham, Nak? Bu, oke, paham, Jazuli. Bu, layarnya mana, Bu? Emang nggak kelihatan ya, Bula? Oke, kok kesini sih? Udah tarik sih. Oke, tugasnya ya, kerjakan di buku tulis latihan. Yang pertama, mengapa masyarakat yang menutup diri dari dunia luar, perubahan sosial budayanya terhambat? Ulangin jelas Bu. Itu di layar emang nggak kelihatan? Tidak ada Bu. Ada apa Bu? Kelihatan. Ada Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada beneran? Nggak ada Bu. Ada layar Bu. Kelihatan? Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Nggak ada Bu. Oke, yang kedua, ya, yang kedua, carilah 2 contoh dampak perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalau kemarin 2 contoh ya perubahan sosial ya yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Kalau ini adalah 2 dampak ya perubahan sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Yang pertama dampak positif, yang kedua dampak negatif. Jadi sepasang tuh. Oke, paham gak nih? Dampak positif dan negatif ya yang terjadi di lingkungan tempat tinggal kalian. Ya, ada sepasang tuh dampak positif dan negatif. Oke, nanti linknya akan Ibu share di grup kelas masing-masing, atau misal nanti Ibu kasih Bu Nindi aja, biar nanti di share oleh Bu Nindi. Oke? Oke ya, Sahril, Angga, Zikri, yang kelihatan aja yang Bula sebut ya. Ini siapa nih? Yang sebelah Sahril, yang pakai kerudung. Siti Nurhaliza, tuh yang kelihatan aja yang sama ibu sebut. Itu siapa Kak? Jazuli. Oke, Kaila, baru deh kelihatan semuanya. Iskandar Dinata. Nah, senyum-senyum, masih ngocak-ngocak mata. Kan dari tadi coba kayak gini, kan kelihatan, ya kan?
yang cantik, ya, yang ganteng, yang soleh, solihah, tuh kan kelihatan. Andre dan teman-temannya Bu. Iya. Oke, sudah ya, sudah dicatat ya tugasnya ya. Jangan lupa dikerjakan. Nah, nanti 1 minggu ke depan akan ada tuh update tugas-tugas yang belum dikerjakan, siapa saja ya. Nanti akan Ibu share ke Bu Nindi atau ke wali kelas kalian masing-masing. Siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak. Seperti biasanya, minggu lalu juga seperti itu. Oke? Kenapa? Oh iya, minggu depan akan ada pembagian rapot PTS ya. Kemudian, oke ya. Jadi kalian bisa lihat tuh tuntas atau tidak tuntas ya. Ada yang mengerjakan atau tidak tugas hariannya ya. Jadi nanti kalau kalian lihat, oh kok tiba-tiba saya nggak ada nilai ya Bu gitu. Teman saya sebelah ada nilai gitu. Nah itu kalian berarti ada yang tidak mengirimkan tugasnya ke Bu Ula. Ya. Nah, Bu saya kemarin ya pokoknya. Kenapa? Tugas yang kemarin mana Bu? Coba di chat, diketik di chat. Tugas apaan sih? Tugas yang kemarin kan sudah dikasih 1 minggu yang lalu kan? Kan sudah Ibu share juga siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak mengerjakan. Berarti kalau sakit, kalau sakit kan selama 1 minggu Ibu kasih tenggang waktu tuh ya. Ya, Ibu kasih tenggang waktu loh 1 minggu. Jadi kalian bisa mengerjakan atau bisa mengirimkannya. Ibu tunggu sampai 1 minggu. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya. Jaga kesehatan kalian. Jika harus keluar rumah ya, jika memang urgent sekali harus keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Oke? Ya, jaga kesehatan selalu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, nanti linknya akan Ibu share ya. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.